hailula. Ya, yang paling bagus itu tidur kailula. Ya, jadi tidur sesudah subuh itu adalah hailula, tidur sesudah asar hailula, dan tidur yang paling bagus itu adalah kailula. Kailula itu asal katanya dari kata kalil. Ya. Kalil itu artinya sedikit. Di sini kalau dia tidur sedikit, logikanya bukan pada kuantitas, berarti pada tidur kualitas. Jadi orang itu biar cuma padamkan mata, kemudian dia bisa hilang saat 15 menit, 10 menit, itu sudah cukup. Dan ini yang dimaksud kailula itu menjelang waktu dohor, ya, duhur. Jadi kira-kira jam 11 lah, jam 11 dia tidur atau setengah 12, ya, habis dia duha, nah dia tidur sini, ya yang tidur. Nah, tapi ada orang tidur juga dipahami kailula itu sesudah dohor, ya, sesudah dohor dia tidur sampai menjelang asar, ya, itu juga bagian daripada orang yang mau melakukan itu. Jadi intinya sebenarnya bahwa keberkahan itu hanya ada di pagi. Itu benang merahnya dari kalimat doa ini, ya. Bahwa berkah itu hanya ada di pagi hari. Apa itu berkah? Adalah kebaikan yang permanen. Artinya kebaikan yang berdampak istiqamah terhadap dirinya. Artinya kontinuitas dia lakukan. Dia lakukan itu tidak akan pernah berhenti. Dan dia yakin itu adalah keberkahan itu ada sesuatu yang dia rasakan dalam pribadinya atau dalam hatinya, dalam pikirannya, bahwa mempengaruhi dari seluruh aktivitas dia setelah berkah itu. Nah, ini yang penting ini. Karena kalau semua yang kita usahakan tanpa ada berkah, itu tidak ada nilai ibadahnya. Kalau kita melaksanakan barik, makanya itu dalam bahasa itu tafdil, ya, barakallah, ya, yubarak, ya, fa'ala, yufa'il, ya, taf'ilan, bisa juga mufa'alatan, ya, kecuali kalau dia barakah, ya, tabrikan. Tapi kalau biasanya ini karramallah Musa, ya, kallamallah Musa takliman. Sudah di sini ismu tafdilnya, di sini masdarnya. Jadi bagaimana itu Nabi Musa itu ngomongnya sama Allah itu dua kemungkinan. Beliau yakin atau sekali tidak yakin, tetapi karena sudah ditutup takliman, maka dia hakul yakin bahwa memang Allah itu ada. Iya. Karena dia sudah masdar ke sini. Ini masdar ini semua ini pasti ada masdarnya, kecuali ustaz. Ustaz langsung ismu tafdil. Ustaz, masdarnya apa ustaz? Tidak ada. Ya, asal katanya dari kata sataza, tidak ada sataza. Nah, iya. Dia langsung ismu tafdil saja dia. Ya. Jadi ini keberkahan itu hanya ada di pagi. Makanya sabahul khair, sabahul nur. Ya. Ya, tidak ada masaul nur, yang ada sabahul khair, sabahul nur. Artinya di pagi hari itu memang cahaya. Cahaya rezeki, cahaya keberkahan, cahaya subuhnya. Wasulhi iza tanafas, wasulhi iza tanafas. Demi sholat subuh yang memberikan kehidupan. Logikanya berarti hidup itu mulai dihitung pagi. Jadi kalau ada orang masuk di sini, wow di sini, wow sumpah ini, wow kasar, ya huruf kasar, wow. Wallahi wabillahi watallahi. Tapi kalau Allah sudah pakai wasubhi iza tanafas, berarti ini sangat skala prioritas ini subuh. Jadi kita bisa lihat bagaimana doanya Nabi, Allahumma barik li ummati. Ya, berdoa untuk umatnya di pagi hari. Ya Allah, berikanlah keberkahan apapun jenis pekerjaan, apapun jenis profesinya. Kalau dia sudah berkah,
itu pasti berdampak kepada orang lain. Ya, karena berkah itu tidak untuk dirinya, tidak ada itu berkah untuk dirinya. Ya, selalu berkah itu berdampak kepada orang lain. Apa yang orang rasakan dari keberkahan itu? Ya, sekarang berkahnya ilmu, berkahnya rezeki, berkahnya wakaf, berkahnya banyak, berkahnya sedekah, otomatis ada di berkahnya. Nah, makanya berkah ini dia bukan ada pada kuantitas, ya, bukan ada pada kualitas, bukan juga ada pada jumlah, bukan juga ada pada volume. Dia tidak berkisar situ, tapi sedikit kalau dia syukuri, ya banyak kalau dia syukuri, ya jumlahnya banyak, kualitasnya oh ini barang KW1, ini original. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, biar juga original asli, tapi kalau tidak dimanfaatkan, jadi di sini berkah itu lebih asas manfaatnya. Ya, asas manfaatnya bagaimana orang itu bisa mendapatkan keberkahan yang sangat besar. Itu penting kita pahami dulu dalam doa ini. Karena kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah itu adalah salah satu nilai yang sangat terbesar. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab, ya, ada Al-Alim wal Muta'allim, ini luar biasa ya, karena memang sangat memberikan inspirasi sekaligus motivasi serta secara etika moralitas bagaimana orang itu punya akhlak. Jadi memang adab itu, ya, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, kalau ilmu itu semua orang bisa, ya, tapi kalau akhlak dan etika moralitas itu akan melahirkan, ya, salah satu, ya, pribadi-pribadi yang kamil, yang sempurna, ya, atau yang biasa diteorikan itu bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang punya capability keilmuan, ya, atau mumpuni dalam satu keilmuan. Itu yang paling penting. Ya, tapi apakah dia beretika atau tidak? Itu kita tidak tahu. Ya, makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengutamakan etika moralitas, karena pengalaman keilmuannya sudah melanglang buana sehingga beliau buat kitab Ihya Ulumuddin, ya, dengan beberapa kitab-kitab tentang masalah etika, moralitas, dan adab dalam berilmu. Karena banyak itu orang, anak-anak seperti itu. Umpamanya contoh saja hadis Rasulullah, tinggalkan orang kalau orang yang mau ngotot untuk mencari kebenaran. Ya, karena kita tinggal melihat saja siapa yang diajak bicara. Kalau memang orang itu memang kita ingin mencari kebenaran, maka insya Allah kita benarkan apa yang salah. Tapi kalau ingin mencari kemenangan, beda orientasinya, motivasinya, pasti ada plus minusnya. Kepingin ada yang kalah, kepingin ada yang menang. Makanya kita ingin mencari kebenaran. Kalau kebenaran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran yang azali itu hanya ada dalam Al-Quran, dalam yaitu konteks dan kontekstualnya Al-Quran. Makanya tidak pernah absolut kebenarannya Al-Quran itu tidak bisa dilakukan lagi. Ya. Ini untuk sementara ya, silakan nanti kita kembangkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Insya Allah kalau dari kita semua bahwa sebenarnya dalam hidup ini yang mau kita cari bukan pada jumlah, bukan pada banyak, bukan pada kualitas, bukan pada kuantitas, bukan pada volume, bukan juga pada yaitu jumlah yang kita ingin cari. Karena oh ini orang Ustaz, volume rakaatnya luar biasa, ya. Oh ini Ustaz, tahajudnya ini tiap malam. Tapi kalau banyak juga bombenya, ya, jadi pengaruhnya sangat besar juga. Ya, jadi belum ada berkah ibadahnya. Berkah ibadah itu sebenarnya berdampak kepada psikologisnya. Makin orang banyak ilmu, ya filosofisnya makin sama dengan padi. Makin berilmu, makin dia menunduk, ya, merendahkan diri, mentawadukkan dirinya, bukan artinya merendahkan, tapi dia betul-betul menempatkan dirinya, al-maudi syai'in fi maudiyah, meletakkan sesuatu pada tempatnya di hadapan Allah. Ini penting kita, karena hidup ini kalau kita sudah tidak mampu menempatkan, insya Allah mendatangi satu tempat, kalau kau dibutuhkan ya mungkin, tapi kalau kau tidak mampu dihargai, jangan. Karena kita ini datang kepada orang karena dihargai, bukan karena dibutuhkan. Kalau dibutuhkan saja, setelah butuh selesai. Tapi kalau dihargai, tidak akan mengenal waktu. Kapan saja orang bisa dihargai. Ya, banyak itu yang seperti itu. Jadi kita
harus mendapatkan satu keberkahan yang sangat besar dalam amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Jadi perlu kita ambil hikmah yang sangat besar bahwa ada sesuatu yang sangat urgent dalam ibadah kita, sehingga mudah-mudahan itu yang menjadi berkah. Karena pasti tutupannya semuanya berkah, ya, kesimpulannya pasti berkah, ya, seperti Barakatuh Channel, ya, Barakatuh Guruta, Andre Guruta, ya, jadi sama saja, ya, tidak ada. Karena inti berkah itu tidak bisa diabstraksi, dia tidak bisa dikonkretkan seperti apa, tapi hanya bisa dirasakan, ya. Berkah rezeki, banyak orang yang punya uang tapi tidak berkah. Berkah karena bukan pada pos-pos yang harus diberikan, tapi kalau dia sudah berikan, maka dia akan dia akan lihat nanti timbal baliknya, feedbacknya seperti apa. Oh, insya Allah berdampak kepada panjang umur, berdampak kepada kesehatan sehat walafiat, berdampak kepada keluarga yang tidak broken home. Nah, itu semua. Ini kalau berkah, Pak. Ya, ada itu orang rumah tangganya biasa-biasa saja, tapi keberkahannya luar biasa. Ya, itu yang paling penting yang kita cari dalam kehidupan, karena makin hari kita makin besar tantangan dan cobaan yang kita dapatkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan masalah berkahkah atau masalah yang lain yang ada keterkaitan dengan adabul alim wal muta'alim. Ini perlu saya sampaikan kepada seluruh pendakwa, dai, mursyid, murabbi, supaya insya Allah motivasi ibadah itu, ya, maksudnya kita juga kepingin ujrah, kita kepingin juga ada, ya, namanya pendapatan. Tapi pendapatan itu tidak bisa diukur dari apa yang kita bisa dapat, ya, tetapi apa yang menjadi berkah dari pendapatan itu. Kalau sekedar pendapatan saja, semua orang punya pendapatan, tapi apakah berkah pendapatan itu atau tidak, itu tergantung. Jangan pakai sistem orang lain. Biasa kadang-kadang ada orang melihat bahwa orang itu tidak berkah menurutmu, matamu, ya, tapi menurut dia ke dalam dia berkah. Wih, susahnya orang itu menurut penglihatan, tapi dia tidak susah, dia bahagia kok, ya. Jadi jangan pakai patokan orang, karena hidup itu adalah hidup kita sendiri, karena kita yang melakoni, kita yang jalani, ya. Seperti itu gambaran umumnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, ya, Ustaz, ada yang mau ditanyakan. Nanti insya Allah pada program yang akan datang kita akan feedback session pertama, session kedua, supaya insya Allah ada yang bertanya di kalangan kita, terutama para pendengar melalui channel, insya Allah, ya, penonton, ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa, ya, menjawabnya. Dan kalau tidak sempat hari itu karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti pertemuan berikutnya baru kita akan menjawab, ya, pada Kamis akan datang. Insya Allah kita akan buka seperti itu, supaya insya Allah seluruh Indonesia bisa bertanya. Silakan, ya, internal kita ada yang mau bertanya? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas wejangan-wejangan ilmu yang penuh berkah pada pagi hari ini oleh Al-Mukarram Al-Quruta Dr. Jafar Al-Qayyum Hafizullah, insyaallah. Yang pertama, bagaimana ganjaran bagi orang yang berilmu tapi dia tidak punya akhlak? Pertanyaan yang kedua, ma maknahu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Pertanyaannya begini, redaksi kalimat ayat ini sebelum Rasulullah SAW menerima salat 5 waktu, kenapa beliau itu dari Masjidil Haram dulu ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Mungkin ini ada kaitannya tentang keberkahan dengan kalimat subhan itu sendiri. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama tentang masalah apa tadi? Ya. Ganjaran, ya. Memang kalau kita lihat hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima kalimal akhlak. Persoalannya bukan akhlak dan etika, tapi makarim. Artinya ada akhlak. Akhlak ini ternyata bisa positif, bisa negatif, bisa syar, bisa khair, ya. Tapi karena dia diikat dengan makarim, ada etika, ada akhlak yang mulia, maka yang disempurnakan oleh Nabi itu adalah akhlak yang mulia.
bukan akhlak yang bobrok. Jadi tidak ada komparatif perbandingannya bahwa yang mau disempurnakan itu akhlak yang bobrok, bukan. Tapi memang akhlak yang mulia yang punya dasar hidayah. Ini makarim. Jadi kalau umpamanya kalimat dimuliakan itu sebenarnya ya takriman itu artinya sudah ada potensi huda di sini, hidayah. Orang ini tinggal diarahkan saja. Nah, beda itu kalau orang yang tidak punya potensi. Kalau orang yang tidak punya potensi sama sekali, dia tidak masuk dalam kategori makarim. Umpamanya contoh saja. Ini kan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, bahwa tidak kuutus engkau Muhammad ya kecuali hanya menyempurnakan akhlak. Jadi ada sebenarnya etika yang sudah berlaku, etika kearifan lokal ya, kultur budaya yang sudah berlaku di kalangan orang Quraisy. Dia cuma hanya menyempurnakan Nabi Muhammad. Ya, jadi ada etika ajaran-ajaran yang sudah ada pada kultur budaya atau kearifan lokal dalam satu tempat itu. Jadi Rasulullah tinggal menyempurnakan saja. Kemudian yang kedua, disempurnakan ini karena ada nabi-nabi sebelumnya yang sudah memberikan ajaran baik agama samawi ya atau agama ardi. Agama samawi itulah yaitu Yahudi, kemudian masuk kepada Yahudi, kemudian masuk kepada Nasrani, atau yang biasa kita sebut dengan yaitu agama Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian atau Abu Daud, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi hanya menyempurnakan saja. Barang yang mau disempurnakan itu barang sudah ada. Ya. Jadi kalau kita lihat etika sebenarnya orang sekarang ini dengan akhlaknya Rasulullah diaktualisasikan dan difaktualisasikan dalam keseharian kita. Sebenarnya setiap orang itu ada punya nurani akhlak yang ada dalam pribadinya. Tinggal bagaimana masuk dogma-dogma agama sehingga itu mengarahkan kepada kesempurnaan dan kemuliaan. Jadi prinsipnya, dasarnya sudah ada. Prinsip-prinsip ibadahnya, prinsip-prinsip etikanya sudah ada. Makanya Nabi hanya menyempurnakan saja. Nah, ini penting kita supaya kita ambil hikmah bahwa setiap yang disempurnakan itu berarti berukuran belum sempurna. Ya, karena dengan datangnya Nabi itu akan disempurnakan. Berarti ada etika, ada akhlak yang sudah dicontohkan oleh para nabi sehingga Nabi ingin menyempurnakan. Dan menyempurnakan itu konsep yang sudah final check. Tidak ada itu kalau sudah kata sempurna itu tidak akan mungkin. Beda sempurnanya kita ya dalam sesuatu, tapi sempurnanya Nabi itu berarti akhlak itu sudah tidak ada, patronnya sudah jelas. Innallah dalam Al-Quran laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bahwa dalam pribadi Nabi Muhammad itu uswah, contoh ya. Fi uswatun hasanah. Jadi itu yang paling penting itu kita garis bawahi. Yang kedua, kenapa tidak langsung dari Masjid Aqsa? Lanjutkan itu ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Allazi barakna. Ya. Artinya diberkahi. Alladzi barakna. Haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barakna. Artinya kenapa Nabi tidak harus ke sini? Karena Nabi sadar bahwa Nabi ini adalah dia Nabi terakhir. Masuk ke Yerusalem inilah agama yang dibawa Yahudi, Nasrani oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi dari Masjidil Haram saja langsung tanpa ke Masjid Aqsa, maka sepanjang perjalanan ke Masjid Aqsa ini Nabi tidak menghormati senior-seniornya yang sebelumnya. Makanya Nabi perlu ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa inilah adalah masjid yang hampir semua Nabi pernah ada di situ. Ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam pernah berjalur ke Masjid Aqsa. Jadi Nabi Muhammad harus ke sana menghormati keseniorannya para nabi. Ya, itu satu di antaranya. Yang kedua,
Kenapa memulai dari masjid Aqsa, tidak dari Masjidil Haram? Ya, karena Masjid Aqsa ini adalah masjid yang Aqsa itu kan artinya jauh. Ya. Nah, sementara perjalanan ini adalah perjalanan immaterial, istilahnya perjalanan yang tidak bisa diterima akal. Jadi tidak ada objek yang bisa diukur. Iya. Kira-kira kalau cuma Nabi Muhammad saya ke Madinah cuma 400 Pak, 465 kilo. Tapi kalau ke Masjid Aqsa, ya, kalau di Aqsa pasti jauh. Dan jauhnya itu menentang tentang keadilan Tuhan dalam persoalan material. Apa itu material? Yang diterima akal. Artinya kalau akal bilang Aqsa itu jauh, lantas dalam waktu relatif singkat Nabi bisa tempuh, itu sudah ditantang itu akal sehatnya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanya dicarilah ya masjid yang paling jauh. Ya, dan memang ukuran yang paling jauh itu adalah Masjid Aqsa. Ya, kemudian di sini menghormati. Nabi pernah transit di Turisina, Nabi transit di Bethlehem untuk menghormati. Nah, itulah pentingnya kita ada kesenioran dan ada kejuniorannya. Ya, jadi dalam hidup itu tidak bisa ya, dalam tata kehidupan kita memang ada senior, ada ulama, ada guru. Tidak bisa kita serta-merta langsung saja ya, karena kalau di sini saja dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha bisa saja. Ya, makanya Nabi Muhammad tidak start dari rumah, tapi start dari Masjidil Haram. Kenapa dari masjid? Itulah pentingnya masjid, karena yang mau disasarat, mau diterima ini sholat. Ya. Dan sholat itu yang lebih afdal di masjid, karena perjalanan dari masjid ke masjid. Jadi kalau sholat di rumah, ya ini juga dipertanyakan, berarti dia tidak perjalanan Isra. Ya. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahwa sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Ya, kontemplasinya kepada Tuhan itu melalui mediasi sholat. Jadi sholat ini memang tidak bisa. Ini sholat ini satu-satunya ibadah yang diterima. Kalau yang lain itu pakai wahyu semua, Pak. Jibril, puasa wahyu, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam. Yang lain lillahi ala nasi hijul baiti man istata'a wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi kalau sholat tidak diterima langsung, ini proyek besar, Pak. Makanya hadis Nabi, ya, kalau awwalu ma yuhasabu abdul yaumal qiyamah as-shalah. Kalau sholatnya sudah bagus maka baik semuanya. Persoalannya ini tidak pakai wahyu, Pak. Ini ketemu langsung Rasulullah. Ini memberikan stigma dan memberikan gambaran bahwa orang yang sholat itu bisa berkontemplasi langsung kepada Tuhan. Kalau ini melalui zakat, kalau yang lain melalui mediasi lain. Saya tidak bisa, Anda mau zakat, tidak mungkin mau diterima Allah kalau tidak ada yang diberi. Ya. Anda mau bersedekah, tapi kalau untuk sholat tidak ada mediasi lain, dia tidak ada halangan, langsung saja kontemplasi. Makanya disebut mi'rajul mu'minin. Dia langsung saja diterima sama Allah. Ya. Jadi disinilah gambarannya sebenarnya. Begitu tinggi itu sholat itu karena barang ini diterima langsung oleh Nabi. Dan Nabi, belum ada Nabi yang melakukan dialog internal, ya, jamuan makan malam, kecuali hanya Rasulullah. Ya, mereka pada batas-batas tertentu saja. Ya. Ya, jadi ini gambarannya. Makanya disebut dalam Al-Quran alladzi barakna haulahu. Ini juga dipahami dalam tafsir barakna haulahu karena para malaikat itu ada di sekitar Nabi Muhammad di Masjid Aqsa. Ya, karena Jibril memerintahkan kepada Muhammad untuk menjadi imam, dan disitulah pertama Nabi Muhammad menjadi imam, memakmumi para malaikat. Ya. Jadi memang kalau dilihat itu sebenarnya itulah malaikat ini tidak bisa buat apa-apa, karena kita lihat bahwa barakna haulahu ini luar biasa. Nah, Jibril itu kan tercipta dari nur, Muhammad dari turab. Ya, otomatis dari sisi kasta beda. Tapi turab yang mana dulu? Ya, manusia itu tercipta dari tanah. Ya,
Sekelas Nabi Muhammad tercipta juga dari tanah, tapi tanah yang mana dulu? Ya, itu persoalannya. Apakah tanah itu adalah tanah yang bersengketa atau tidak? Nah, kalau kita ini kan tanah-tanah bersengketa sering, ya, atau tanah gusur. Nah, itu persoalannya. Jadi ini penting kita pahami dulu. Jadi kata barakna itu sesuatu yang diberkahi. Sebenarnya apa yang diberkahi? Susah mengukurnya keberkahan itu. Tetapi ini adalah ibadah yang sangat permanen. Dia diberkah karena ada saksi-saksi hidup di sana. Para anbiya yang pernah lewat di Masjid Aqsa, yang pernah ada di Masjid Aqsa, ya. Jadi sulit rasanya. Makanya itu alladzi barakna haulahu. Allah memberkahi sekelilingnya. Yang dimaksud itu karena para malaikat hadir, masjidnya juga masjid berkah. Jangan kamu tinggalkan nyawa dengan rohmu kecuali kamu sholat di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ya, jadi itu gambaran-gambaran skala prioritas ibadah. Nah, ini penting kita pahami. Jadi kata berkah itu sulit dikonkretkan seperti apa, tapi diabstraksikan karena hanya dirasakan. Ya, kalau dalam secara garis besarnya berkah itu adalah kebaikan yang permanen, itu saja. Kalau saya bisa ambil definisinya bahwa kebaikan yang permanen, dia tidak sifatnya sementara saja, ya. Dia tidak seperti itu. Dia tidak relatif kebaikan itu, tapi berkesinambungan dan memberikan dampak rahmat kepada orang lain. Itu sebenarnya berkah. Jadi kalau tidak berdampak kebaikan pada orang lain, itu bukan berkah. Sekarang kalau kita kasih berkah sama murid, apa berkahnya? Artinya pola hidup dan pola pikir sama pola kecerdasannya bisa nggak mempengaruhi dia? Kalau mempengaruhi, maka itulah berkah. Ya. Nah, itu makanya banyak yang bisa mentransfer ke berkah. Guru ke murid, orang tua ke anak, dan suami ke istri. Itu yang bisa memberi berkah. Dan berkah itu hanya ada di tangan. Ya. Jadi dia hanya ada di tangan. Jadi kalau ini ihtiram, kalau di sini berkah. Ini peletakannya ada di sini. Di sini. Makanya ada berbeda itu. Kalau ihtiram di sini. Ihtiram itu penghormatan. Ya, kalau berkah ada di sini. Makanya kalau kita mencium ihtiram di balik berkah. Iya, kalau itu gayanya ada sekarang. Iya. Ada di sini. Ada memang yang mencium itu tidak ikhlas. Kentara itu, Pak. Kentara. Itu akan terasa. Kalau kau diawali dengan keikhlasan, pasti berakhir dengan keikhlasan. Kalau kau awali dengan rekayasa, pasti berakhir dengan rekayasa. Itu prinsip itu. Pasang status dulu. Itulah. Jadi makanya sesuatu itu jangan diawali dengan rekayasa. Jalani saja, biarkan Allah yang memproses kita, dan biarkan kita bisa diproses oleh Allah. Itu kalau statement itu benang merahnya, berkah itu adalah sesuatu yang tidak direkayasa, karena sesuatu yang direkayasa pasti berakhir dengan rekayasa. Itu prinsip berkahnya. Ya, saya seperti itu. Keluarga Pakku. Ya. Ada judul lagu itu rekayasa cinta. Saya seperti itu. Saya kira ini saja ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya. Tanpa rekayasa. Ya, tanpa rekayasa. Ya. Jadi, marilah. Jadi itulah berkah-berkah yang seperti itulah. Makanya kenapa Andre Gurutta, para habaib, dia mentransfer keilmuannya dengan keberkahan, karena begitu. Karena ilmu kalau dituntut, dia butuh waktu. Dan dia harus butuh pengkajian, dia butuh pengajian. Tapi kalau dengan berkah, ditransfer. Makanya tidak heran banyak guru-guru kita mentransfer keberkahan itu untuk memindahkan flash disknya dia ke orang lain. Ya. Dia flash disk itu bukan memori, tapi keberkahan itu bisa menjadi flash disk. Ya. Menjadi sesuatu yang bisa ditransfer kepada orang lain. Jadi memang hidup itu kayak begitu. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dia bisa memberi berkah, saya kira tidak tepat itu. Karena orang yang bisa memberi berkah itu sudah pasti paranormal itu.
Karena keberkahan itu lahir dari hubungan emosional antara seorang guru dengan murid dan seorang suami kepada istrinya, karena hubungan emosional. Jadi tidak akan mungkin serta-merta itu kalau dia merasa bahwa dia mau ambil berkah, tidak mungkin. Atau yang berkata saya ini pemberi berkah, nah, ya orang-orang alim itu tidak ada. Makanya adabul alim wal muta'allim, yaitu etika, adab, akhlak dari orang-orang yang berilmu kepada muridnya. Ya, jadi kalau orang-orang berilmu itu dia paham karena dalam dunia persilatan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa keberkahan itu bisa ditransfer. Saya kira ini saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita serahkan kebenarannya, dan kekeliruan itu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.